Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Anime. Masih melanjutkan bagian sebelumnya. Dengan kekuatan luar biasa yang Vegito miliki sekarang, dia berhasil mengalahkan Dewa Kehancuran. Bahkan malaikat pengawalnya hanya dalam satu tebasan saja. Di tempat lain, Margarita menduga bahwa Whis mungkin sudah memberikan akses penuh kepada Vegito atas tongkatnya. Itulah alasan mengapa Vegito bisa menggunakan tongkat tersebut layaknya seorang angel. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Margarita, Belmont sangat marah kepada Whis yang justru malah membantu Vegito. Wajahnya memerah karena rasa panas dan emosi yang membara. Dia mengangkat kedua tangannya lalu menjambak rambutnya sendiri dari kedua sisi. Dengan apa yang telah Whis lakukan, para dewa kini merasa sangat kesulitan untuk menghadapi Vegito. Belmont memang sudah menduga sejak awal bahwa Whis selalu menjadi angel yang merepotkan. Sama halnya dengan Berus yang menjadi saingannya. Saat itu dia memang tidak ingin mengatakan apa-apa. Dan sekarang lihatlah apa yang terjadi. Vegito, sang pembunuh dewa, sekarang sedang berkeliaran membantai tidak hanya para dewa kehancuran, tetapi juga para malaikat. Selain itu, Belmont belum melihat adanya pergerakan dari Daishinkan maupun Zenosama. Oleh karena itu, Belmont membutuhkan sebuah rencana besar, dan mereka harus menemukannya dengan cepat. Tiba-tiba sebuah ide melintas di dalam kepala Belmont, di mana matanya segera menatap tajam ke arah Margarita. Belmont menegaskan bahwa hanya ada satu orang di alam semesta ini yang bisa menyelamatkan mereka semua. Belmont tidak pernah berpikir bahwa dia harus melakukan hal sejauh ini, tetapi dia tahu bahwa tindakan Vegito telah meninggalkannya tanpa pilihan lain. Mereka harus memanggil satu-satunya orang yang bisa memanfaatkan peningkatan kekuatan ini dan menjadi dewa kehancuran pada waktunya. Dia sangat yakin sosok itu bisa menghentikan aksi Vegito. Mereka harus memanggil seseorang yang jauh lebih kuat dibandingkan dewa kehancuran biasa. Dan orang yang dimaksud oleh Belmont tidak lain adalah Jiren. Kemudian cerita berpindah memperlihatkan Jiren yang sedang bermeditasi seperti biasanya. Tampaknya sejak 10 tahun terakhir atau bahkan sejak turnamen kekuasaan berakhir, Jiren terus berlatih secara sangat serius. Kekuatan yang sangat luar biasa seperti apa yang sekarang dimiliki oleh Jiren, yang pastinya sudah jauh melampaui kekuatannya saat pertarungan melawan Goku dulu. Sementara itu, cerita beralih ke alam semesta ke-6, di mana Champa dan Vados melihat apa yang telah dilakukan oleh Vegito terhadap para dewa lainnya. Pada awalnya, mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa atau harus mengatakan apa. Mereka benar-benar merasa cemas dan ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mata mereka seolah-olah mencoba menipu penglihatan mereka sendiri. Champa mulai berkeringat dingin dan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Vegito sudah sangat di luar kendali. Champa menyalahkan Berus. Mengapa dia sangat bodoh hingga membiarkan Vegito menjadi sekuat itu? Apa yang sebenarnya telah Berus lakukan kepada mereka? Champa melihat bahwa sosok ini bukanlah manusia biasa, melainkan seekor monster yang sangat mengerikan. Champa terus menyalahkan Berus karena tidak memprediksi bahwa suatu hari nanti Vegito bisa menjadi ancaman besar bagi para dewa. Bangsa Saiyan yang dikenal oleh Champa selalu haus akan pertarungan, dan dia yakin Berus sangat memahami hal itu. Meskipun Vegito bukanlah kandidat resmi untuk menjadi dewa kehancuran, mengapa Berus justru terus mengajarinya teknik energi kehancuran kepada Vegeta, yang sekarang menjadi jurus andalan bagi Vegito? Namun, tidak seperti Margarita, Vados tampak jauh lebih tenang, layaknya seorang angel yang memiliki pemikiran sangat dewasa. Vados berkata kepada Champa bahwa dalam kondisi seperti ini, nyawa mereka berdua sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Vegito merupakan ancaman yang nyata bagi Vados. Begitu pula bagi Champa. Sekarang Vegito sudah gelap mata. Tidak ada lagi logika dan dia tidak dapat dibujuk untuk menghentikan misinya dalam membalas dendam. Bagi Vados sendiri, keberadaan Vegito sangatlah menakutkan. Vados meminta Champa untuk mengingat bahwa pada akhirnya Vegito hanyalah gabungan dari dua orang Saiyan melalui fusi, dan mereka masih memiliki seluruh planet asal mereka. Mendengar hal tersebut, Champa seolah-olah tersadarkan oleh ucapan Vados. Champa merasa sangat senang dengan ide Vados yang sangat brilian. Mendengar kata Saiyan, Champa teringat bahwa mereka juga memiliki sebuah planet yang berisikan banyak petarung Saiyan yang kuat. Jadi apakah Champa akan memerintahkan para Saiyan tersebut untuk mengalahkan Vegito? Dengan rasa gembira, Champa kembali menunjukkan wajah bengisnya dan tertawa terbahak-bahak. Champa merasa bangga karena Vados adalah angel paling jenius dibandingkan dengan para angel yang lainnya. Di situ Champa meminta Vados untuk segera membawa Chaba, Kale, dan Caulifla sekarang juga. Mereka adalah trio Saiyan yang pernah ikut serta dalam turnamen kekuasaan.
Jangan lupa juga bahwa Caulifla pernah bertarung dan menjadi ksatria yang sangat kuat. Selain itu, Champa ingin mereka semua dilatih di dalam ruang roh dan waktu untuk melipat gandakan kekuatan mereka hanya dalam beberapa hari. Lalu Champa juga meminta Vados untuk mengajak Raja Sadala, yaitu Raja Saiyan dari alam semesta ke-6. Champa sangat yakin bahwa Vegito tidak akan pernah menduga apa yang akan datang menantinya nanti. Wah, jalan ceritanya berlanjut semakin gila saja ya. Dengan dikumpulkannya para Saiyan ditambah Belmod yang akan mengajak Jiren, apakah mereka semua akan mengeroyok Vegito demi bisa mengalahkannya? Di dalam cerita ini, kita juga diperlihatkan sosokan Raja Sadala yang memiliki wajah sangat mirip dengan ayah Vegeta. Dia tampak sedang duduk dengan banyak tengkorak di sampingnya, yang berasal dari para musuh yang telah berhasil dia kalahkan. Seolah-olah dia juga sudah mengetahui bahwa pertempuran besar yang sangat menggairahkan jiwa Saiyan akhirnya akan segera tiba. Mengenai Raja Saiyan ini, dalam berbagai versi cerita, fanfiction, memang terdapat perbedaan gambaran karakter ya. Sekarang, cerita kembali berfokus pada Vegito yang baru saja tiba di sebuah planet Kaioshin. Dari raut wajah Vegito, dia tampak masih penuh dengan kewaspadaan dan kebingungan saat dia dan Gowasu berdiri saling berhadapan satu sama lain. Namun, karena sudah sangat lama waktu berlalu, keduanya tampak tidak saling mengenali lagi. Kemudian mereka mulai saling mendekat, di mana keduanya masih tampak diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Vegito terus mengepalkan tangannya untuk bersiap-siap. Vegito bersiap akan mengakhiri hidup dewa lainnya jika Kaioshin ini terbukti menunjukkan rasa bermusuhan. Di sisi lain, Gowasu tetap menyapa dengan nada bicara yang terasa lebih santai. Kemudian Vegito menyadari bahwa dia seperti pernah mengenal siapa sosok Kaioshin yang berada di hadapannya ini. Namun, Vegito tidak dapat mengingat secara jelas di mana mereka pernah bertemu sebelumnya. Meskipun Gowasu berasal dari alam semesta ke-10, Vegito benar-benar merasa pernah melihat orang ini di suatu tempat. Selain Vegito, Gowasu juga menunjukkan rasa keterkejutannya. Setelah melihat dengan jelas wajah Vegito yang berada di hadapannya, Gowasu tampak jauh lebih kaget daripada apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Di situ, Gowasu langsung mengenali bahwa sosok di hadapannya adalah Vegito, yang merupakan hasil gabungan dari Goku dan Vegeta dari alam semesta ke-7. Alasan dia bisa mengetahui hal tersebut adalah karena dia pernah menyaksikan sendiri pertarungan Vegito melawan Black Zamasu dulu di lini masa depan. Sudah sangat lama sekali Gowasu tidak melihat mereka. Bagi Vegito yang masih belum ingat sepenuhnya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dan penasaran mengapa Gowasu bisa mengetahui namanya. Alasan mengapa daya ingat Vegito menjadi agak lambat adalah karena pikirannya sudah mulai rusak setelah dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Vegito mencoba mengingat kilasan masa lalu hingga pertarungannya dengan Jiren, tetapi dia tetap tidak bisa mengingat siapa sosok Gowasu. Jadi, Vegito menjadi semakin penasaran bagaimana Gowasu bisa mengetahui semua hal itu. Tidak mungkin berasal dari turnamen kekuasaan, karena selama turnamen berlangsung mereka sama sekali tidak pernah melakukan fusi. Sedangkan Gowasu yang sudah ingat sepenuhnya, kini menunjukkan senyuman yang sangat lembut kepada Vegito. Dengan senang hati, dia mendekati Vegito yang dia anggap sebagai teman lama serta pahlawan yang telah membantu banyak dewa di alam semesta. Nah, di situ Gowasu mengatakan bahwa mereka tidak pernah bertemu lagi sejak Vegito mengalahkan Zamasu dan juga Black Goku. Jadi Gowasu penasaran mengenai tujuan apa yang membuat Vegito datang ke alam semesta ini dan menemuinya lagi. Selain itu, Gowasu juga mengajak Vegito untuk masuk ke dalam rumahnya dan menawarkan secangkir teh hangat untuknya. Tampak mata Vegito tiba-tiba melebar saat raut wajahnya berubah. Seiring dengan ingatan masa lalu yang mulai kembali masuk ke dalam otaknya, Vegito teringat bahwa dulu memang ada ancaman besar dari Zamasu dan juga Goku Black. Mereka telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan pada masa depan. Trunks yang menyedihkan. Dan yang lebih penting lagi, kotak berisi cincin waktu telah mereka curi. Setelah mengingat semua kejadian itu, Vegito akhirnya menyadari bahwa ini pasti adalah alam semesta ke-10. Alam semesta yang sama yang menyimpan wadah cincin waktu tersebut. Jadi Vegito merasa penasaran apakah dia bisa memanfaatkan cincin waktu itu untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi, tepatnya sebelum dia membunuh Beerus. Kemudian, Vegito segera memegang tangan Gowasu sambil menunjukkan senyuman bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Gowasu. Dia menampilkan wajah gembira, hampir menyerupai karakter Goku yang selalu ceria dan penuh keberuntungan sebelum semua tragedi kelam ini terjadi. Vegito melangkah mendekati
Gowasu dan menyapanya sambil tetap berjabat tangan secara tegas namun tetap sopan. Vegito mengungkapkan rasa bahagianya karena sudah sekian lama tidak bertemu dengan Gowasu. Vegito juga menceritakan kembali kisah masa lalu, bahwa situasi Zamasu dan Goku Black memang sangat gila, di mana mereka hampir berhasil menyingkirkan semua dewa di alam semesta. Di sini Vegito mulai berbohong dengan mengatakan bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah atas perintah langsung dari Beerus. Vegito memberitahu bahwa Beerus ingin memeriksa cincin waktu itu sekali lagi, karena tampaknya ada makhluk lain yang sedang berkeliaran dan berniat untuk mengacaukan garis waktu. Jika cincin itu tetap dibiarkan berada pada Gowasu, maka Vegito merasa cemas bahwa nyawa Gowasu mungkin akan berada dalam bahaya. Sama seperti kejadian Zamasu dulu. Semua hal itu dikatakan oleh Vegito dengan kebohongan yang sangat besar kepada Gowasu. Vegito melanjutkan kebohongannya lagi. Jika mereka bergerak terlalu lambat, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Gowasu nanti. Mendengar semua penjelasan itu, Gowasu yang polos dan percaya tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Dia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar reuni teman lama, melainkan sebuah peringatan akan bahaya besar setingkat Zamasu yang lainnya. Meskipun demikian, Gowasu tidak langsung percaya sepenuhnya kepada Vegito, karena setiap pagi, semua cincin waktu selalu diperiksa secara rutin. Tidak ada satupun yang berubah, dan Gowasu sangat yakin akan hal tersebut. Namun, jika ini merupakan masalah yang sangat mendesak, Gowasu akan mengeluarkan cincin itu apabila hal tersebut memang merupakan perintah resmi dari Beerus. Kemudian, Gowasu segera berteriak, memanggil asisten barunya untuk membawakan kotak cincin waktu tersebut. Vegito yang mendengar Gowasu berteriak, merasa sangat bingung, karena di dalam ingatannya, tidak ada orang lain selain Zamasu yang pernah tinggal bersama Gowasu. Tidak lama kemudian, seseorang muncul dengan mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan Zamasu. Ditunjukkanlah asisten baru Gowasu yang masih misterius tersebut. Dia bernama Tamoy. Dia adalah seorang pemuda bertampang tegas dengan potongan rambut putih, sebahu yang sangat menarik, serta memiliki bekas luka di salah satu matanya. Jika Zamasu berkulit hijau, maka Tamoy ini memiliki warna kulit oranye. Saat dia memegang erat kotak cincin waktu tersebut, seolah-olah seluruh kekuatan hidupnya melekat pada kotak itu. Tatapan matanya tampak sangat serius, memperhatikan siapa tamu yang datang ke tempat mereka. Kemudian Tamoy berjalan mendekat sambil menyerahkan kotak berisi cincin waktu itu kepada Gowasu. Tamoy juga menegaskan bahwa dia sudah memeriksa cincin tersebut tadi pagi dan tidak menemukan keanehan sekecil apapun. Itulah alasan mengapa dia menunjukkan ekspresi yang sangat serius, karena merasa curiga kepada Vegito. Gowasu yang sangat percaya tetap ingin membuktikannya sendiri kepada tamu terhormat mereka, yaitu Vegito. Mendengar hal itu, Tamoy langsung mengalihkan pandangan matanya secara tajam kepada Vegito. Dia tampak menjadi semakin curiga kepada Vegito. Vegito pun balik menatapnya dengan sangat serius untuk menyamakan intensitas tatapan mereka. Keduanya seolah-olah saling menyatakan tingkat ancaman tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Vegito merasa bahwa orang di hadapannya ini sangat mirip dengan seorang Kaioshin, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh pada orang tersebut. Vegito bisa merasakan bahwa orang ini tidak selemah Shin ataupun Zamasu, dan Vegito berpikir bahwa orang ini mungkin akan menjadi masalah besar baginya nanti. Setelah cukup lama menatap Vegito, Tamoy mengalihkan pandangannya kembali kepada Gowasu. Dia bertanya sedalam apapun dia menghormati keinginan dan perintah Gowasu. Dia merasa penasaran tentang siapa sebenarnya Vegito ini, karena dia merasa bahwa orang yang berada di hadapan mereka saat ini bukanlah sosok orang yang baik. Selain itu, dia memiliki kemampuan khusus dan bisa merasakan bahwa di tubuh Vegito tercium bau darah dari banyak dewa. Mendengar ucapan tersebut, Vegito sangat terkejut bagaimana orang itu bisa mengetahuinya. Namun, Vegito berusaha keras untuk menyembunyikan ekspresi wajahnya meskipun di dalam hatinya dia sudah sangat panik. Vegito benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan mengamuk. Sepuasnya jika saja tidak ada Gowasu di sana. Vegito menjadi berpikiran negatif. Apakah orang itu sudah mengetahui semua hal jahat yang telah dilakukan oleh Vegito kepada para dewa? Baginya, ini akan menjadi masalah yang sangat buruk jika Gowasu terlalu mempercayai asistennya tersebut. Namun Gowasu sendiri sepertinya tidak percaya dengan ucapan asistennya. Dia hanya bisa merasakan adanya ketegangan di antara Vegito dan asistennya. Seperti halnya yang pernah terjadi ketika Goku dan Zamasu berhadapan dulu. Itulah yang dilihat oleh Gowasu daripada mendengarkan apa yang
dikatakan oleh asistennya tadi. Bahkan, Gowasu tetap menunjukkan senyuman santainya, seolah tidak ada masalah sama sekali. Gowasu menertawakan apa yang dikatakan oleh asistennya karena menganggap hal itu terlalu berlebihan. Gowasu meminta Vegito untuk memaafkan perkataan asistennya tersebut. Kemudian Gowasu memberitahu Tamoi bahwa Vegito bukanlah pengunjung biasa. Dia adalah Vegito, sang satria legendaris yang telah menghentikan kejahatan Zamasu. Vegito sendiri tercipta dari gabungan dua petarung Saiyan terkuat di alam semesta ketujuh, yaitu Goku dan Vegeta. Namun Tamoi tampak sama sekali tidak terkesan dan masih merasa tidak yakin. Tamoi memperhatikan Vegito dari atas sampai ke bawah dan masih tidak mempercayainya. Namun setelah mendengar nama bangsa Saiyan, Tamoi mulai sedikit mengerti. Gowasu tampak senang karena akhirnya bisa meredakan situasi yang tegang tersebut. Dia kemudian mengarahkan tangannya ke arah Tamoi untuk memperkenalkannya secara sopan kepada Vegito. Setelah Zamasu tiada, Gowasu menjadikan Tamoi sebagai murid barunya untuk menjadi kandidat Kaioshin yang baik. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, Tamoi tidak memiliki kegelapan di dalam hatinya seperti yang dimiliki oleh Zamasu dulu. Dan seperti yang dia yakini, petarung berbakat seperti Vegito pasti bisa merasakan potensi besar yang dimiliki oleh Tamoi. Selain itu, Tamoi juga telah mengukir namanya sebagai Kaioshin terkuat dalam sejarah para Kaioshin. Di sisi lain, Vegito dengan senyuman paniknya mencoba untuk tetap santai dengan memain-mainkan tongkat malaikat yang dibawanya, di mana tindakan seperti ini sebenarnya sangat tidak sopan. Kemudian Vegito mencoba memuji Tamoi bahwa menjadi Kaioshin terkuat adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus. Semua hal itu diakui oleh Vegito hanya dengan melihat Tamoi dari kejauhan. Tamoi memang sangat berbeda dari para Kaioshin yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Lalu, mampukah Vegito membodohi Gowasu dan Tamoi untuk mendapatkan cincin waktu tersebut demi kembali ke masa lalu sebelum Berus terbunuh? Atau justru kebusukan dan niat jahat Vegito akan terbongkar oleh Gowasu dan Tamoi? Makin penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutannya hanya di channel Cerita Anime.